Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 12 September 2020 berjudul Sang Ibu. Ayat inti kita terambil di dalam buku Amsal 31 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Berbahagialah orang tua yang hidupnya adalah pantulan ilahi sejati, agar janji-janji dan perintah Allah membangunkan rasa hormat dan syukur dalam diri anak-anak itu. Orang tua yang kelemah lembutan dan keadilan serta kesabarannya menggambarkan kepada anak itu akan kasih, keadilan, dan panjang sabar Allah, dan yang dengan mengajar anak supaya mengasihi dan mempercayai serta menuruti mereka, mengajar dia untuk mengasihi dan mempercayai serta menuruti Bapanya di sorga. Orang tua yang menanamkan kepada seorang anak karunia seperti itu telah memberikan kepadanya suatu harta yang lebih berharga dari kekayaan sepanjang zaman, harta yang bertahan sampai kekekalan. Terhadap diri anak-anak yang dipercayakan kepada pemeliharaannya, setiap ibu mendapat tugas suci dari Allah. Ambillah anak laki-laki dan perempuan ini, katanya. Didiklah dia bagiku, tanamkanlah padanya tabiat yang dipahat untuk bangunan istana, agar dia boleh bercahaya dalam istana Tuhan untuk selamanya. Pekerjaan ibu sering tampak baginya seperti suatu pelayanan yang tidak penting. Itu adalah pekerjaan yang jarang dihargai. Orang lain hanya tahu tugas-tugas kecil. Suaminya memerlukan usaha yang sabar, pengendalian diri, kewaspadaan, kebijaksanaan, dan kasih pengorbanan diri. Namun dia tidak bisa menyombongkan apa yang telah dilakukannya itu sebagai suatu prestasi yang besar. Dia hanya mengatur rumah tangga agar berjalan dengan lancar. Sering merasa lebih bingung. Dia sudah berusaha untuk berbicara ramah kepada anak-anaknya, membuat mereka tetap sibuk dan bahagia, dan menuntun kaki-kaki yang kecil itu di dalam jalan yang benar. Dia merasa seakan tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya bukanlah demikian. Malaikat-malaikat sorga mengamati ibu yang letih itu, memperhatikan beban-beban yang dipikulnya setiap hari. Namanya mungkin tidak terdengar di dunia ini, tetapi nama itu tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ada Allah di atas, dan cahaya serta kemuliaan dari taktanya turun ke atas ibu yang setia, sementara dia mencoba mendidik anak-anaknya untuk menolak pengaruhnya yang jahat. Tidak ada pekerjaan lain yang setara dengan pekerjaannya dalam hal pentingnya. Dia bukan seperti pelukis yang melukis sebuah sosok yang cantik di atas kanvas, atau seperti pengukir yang mengukir di atas batu pualam. Dia bukanlah seperti seorang penulis yang mencanangkan suatu pemikiran yang mulia melalui kuasa kata-kata, atau juga seperti pemusik yang menanamkan suatu rasa kehidupan melalui lagu. Tugasnya dengan pertolongan Allah ialah mengembangkan dalam satu jiwa manusia keserupaan ilahi. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 341 dan 342. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Oleh karena dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu,
Firman mengingatkan kembali kepada kami, berbahagialah orang tua yang hidup adalah pantulan ilahi yang sejati, agar janji-janji dan perintah Allah membangunkan rasa hormat dan syukur dalam diri anak-anak. Bapa di sorga, di pagi hari ini hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia ini. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona, agar dengan kuasa Tuhan mereka dapat memperoleh kesembuhan. Hamba berdoa bagi para pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepala jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Tuhan, agar mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua didik dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Besar rahmat-Mu bagi kehidupan mereka. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan menyertai mereka senantiasa. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan juga wakil dan seluruh menteri, gubernur, bupati, dan juga wali kota, camat, lurah, bahkan sampai kepada RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menemukan metode yang terbaik untuk mengatasi berkembangnya wabah corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah, yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar.